Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham yang menurut saya adalah salah satu saham paling terbaik di Indonesia sepanjang dia IPO atau listingnya. Jadi menurut saya kalau orang yang awam di dunia saham kurang paham menganalisa saham ataupun kurang paham metode mempelajarinya, tapi dia mau investasi dengan dia gaji rata-rata 3 juta, saya buat dia rata-rata mampu nabung satu bulan itu 3 juta. Nah, apa saham terbaik yang bisa diinvestasikan untuk dalam jangka waktu panjang? Menurut saya saham Bank BCA ini dengan kode saham BBCA. Tapi dengan catatan dalam jangka panjang ya. Sekarang mari kita cek logikanya kenapa BBCA. Oke. Di sini saya mengetikkan saham Bank BCA dan sejarahnya dengan sejarah pertumbuhan harga sahamnya. Inilah grafik harga saham Bank BCA yang saya dapatkan dari data di Google ini. Dari tahun 2005 sampai 2023. Nah, jadi dia mengindeks dari harga 345 ke 9.150. Saya kurang tahu saham BBCA ini udah berapa kali stock split pemecahan sahamnya selama ini, tapi kita buat aja data yang ada di sini ya. Kita pakai perhitungan data yang ada di sini. Dari 2005 ke 2023. Coba kita kurangkan ya. 2023 dikurang 2005 sama dengan 18. Berarti ini adalah grafik harga saham BBCA rentang 18 tahun. Dari tahun 2005 sampai 2023 ya. Di sini kita lihat, coba kita lihat ya. Mereka listingnya tahun berapa. Nah, mereka mencatatkan sahamnya di bursa itu tahun 2000 ya, pertama kali. Dengan harga 1.400. Nah, sekarang kita cek lagi kembali ke sini ya. Nah, ini kan sudah rentang jarak 18 tahun grafik saham Bank BCA dengan tingkat pertumbuhan 2.552% selama 18 tahun. Oke, sekarang kita cek berarti berapa dia per tahun pertumbuhannya, rata-ratanya dengan dalam jangka waktu investasi 18 tahun ini. Berarti kita bagikan 2.552 dibagi 18, kan gitu. Oke, 2000 berapa tadi? 2.552 dibagi 18 tahun sama dengan 141,7. Artinya saham Bank BCA bertumbuh 141,7% setiap tahun rata-ratanya, dengan catatan rentang waktu investasi kalian dari tahun 2005 sampai 2023. Kalau misalnya ya. Nah, pertumbuhan yang segini besar ini sangat luar biasa menurut saya. Memang dalam jangka waktu panjang, pada akhirnya kalau memang dia saham itu bagus, akan untung juga kita akhirnya. Cuman siapa yang mampu bertahan dan bersabar menginvestasikan uangnya dalam jangka waktu 18 tahun, nah itu yang menjadi ujian bagi setiap orang adalah kesabaran dalam menunggu dalam rentang waktu yang cukup lama. Sebetulnya kalau kita nggak pikirkan, kita letakkan uang kita, lalu kita anggap nggak ada aja, sampai berapa lama, 10 tahun atau 15 tahun, ya sebetulnya bisa-bisa aja, karena kan kita sebetulnya dalam bekerja pun seperti itu, ada uang kita yang dipotong beberapa
rupiah untuk misalnya pembayaran BPJS atau apa, itu kan uangnya juga diolah sebetulnya sama, atau kita kredit rumah bisa kok sebetulnya kan gitu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan berapa uang yang bisa kita dapatkan jika kita menabung saham BBCA dalam rentang waktu tadi selama 18 tahun dengan tingkat pertumbuhan yang sudah tercatat dengan modal 3 juta per bulan saja, dan kita fokus menabung selama 12 bulan atau 1 tahun. Oke, langsung saja kita hitung 3 juta. Misalnya kita nabung setiap bulan 3 juta nih ya. 1 2 3 1 2 3. Oke, 3 juta dikali 12 bulan. Dan dengan catatan kita rutin nabung 3 juta selama 1 tahun. Sama dengan 36 juta. Oke. Nah, uang 3 juta ini kita gunakan untuk apa? Ya, terserah kita metodenya mau bagaimana. Kita mau beli saham BCA-nya nyicil, atau kita mau sabar dan tabung aja dulu uangnya 3 juta, 3 juta, 3 juta tiap bulan, nanti udah 1 tahun kita kekumpul 36 juta, baru kita belikan langsung saham BBCA ini 36 juta. Nah, ini kan harganya satu lembar sekarang 9.150. Kalau saham itu kan dia satu lot itu 100 lembar, berarti 9.150 dikali 100 dengan 915.000 harga saham BBCA satu lot. Oke. Kalau kita nabung 3 juta sekarang, 2 3 dibagi 915.000, maka kita akan dapat 3 lot. Ya kan, 3,2 lot. Anggaplah ini nggak ada 2,2-nya. 3 lot lah kita dapat. Nah, kalau kita bisa tabung seperti itu ya kita beli 3 lot, 3 lot, 3 lot, 3 lot sampai 12 bulan kan? 12 bulan. Artinya kita akan punya 36 lot saham BBCA. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwasanya pertumbuhan harga saham BBCA ini 18 tahun ke depan sama dengan 18 tahun yang lalu, seperti ini, dari 2005 sampai 2023, artinya kita anggap pertumbuhannya sama ini kan, 2.552% selama 18 tahun. Berarti tadi 2.552 bagi 18 sama dengan 141% per tahun ya kan. Oke, dengan catatan kita akan menarik uang kita anggap aja di tahun ke-15. Berarti 141% dikali 15 sama dengan 2.115% selama 15 tahun ya kan. Nah, kalau tadi modal kita 36 juta dari hasil nabung 3 juta kali 12 bulan atau setahun, kita anggap aja tadi untungnya itu sekitar 2.000% selama 10 tahun. Ya kan, tadi 2.100 berapa kan? Oke, 2.000%. Maka uang kita akan menjadi 123 titik, 123 titik, 123. Sebentar ya. 2.552%, 141% per tahun ya. Nah, kita nabung 36 juta tuh enggak ya kan, 36 juta modal awal kita kan, karena 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Oke, dikali 2.000% aja kita anggap selama 15 tahun masa investasi kita. Maka uang kita akan menjadi 720 juta dalam tahun yang ke-15. Nah, ini belum ikut dividen ya, karena saham Bank BCA itu rutin membagi dividen. Jadi, kalau kita mau lebih detail lagi, tadi 141% ya, kita kalikan 15, 2.115.
Berarti 36 juta dikali 2.115%. Maka uang kita akan menjadi 761.400.000. Kita anggap aja 760 juta. Nah, seginilah uang kita pada tahun 15 investasi di saham Bank BCA. Jika kita menganggap kita mampu menahan uang kita selama 15 tahun di BBCA dan kita juga konsisten untuk tidak menjualnya ketika kita melihat untung sekian. Nah, pertanyaannya, Anda mau nabungnya 3 juta per bulan beli berapa lot saham BCA atau langsung kumpulin aja dulu, nanti 36 juta langsung beliin saham Bank BCA. Begitu. Jadi, ini kan sudah valid datanya sekian persen pertumbuhannya, nyata fakta. Dividennya juga Bank BCA setiap tahun bagi dividen, nggak pernah absen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, dia setiap tahun bagi 2 kali bagi dividen ya, rutin sejak tahun 2009. Nah, sudah jelas tadi, berarti saya buat sedikit kesimpulan. Bentar. Berarti kalau kita rutin nabung 3 juta per bulan sampai 1 tahun, artinya kita akan punya tabungan 36 juta. Nah, kita anggap kita langsung punya 36 juta lalu kita belikan saham Bank BCA ya. 36 juta dengan 36 juta dikali 2.115%. Nah, tadi ini kan kita kalikan jika kita mampu menabung selama 15 tahun di Bank BCA ini kan, nggak kita ambil uang kita itu. Maka kita asumsikan pertumbuhannya 2.115% setara dengan pertumbuhannya dengan track recordnya selama 18 tahun yang lalu. Nah, berarti di sini tadi sekitar 760 juta. Oke. Setelah tahun ke-15 investasi. Oke. Jadi, begitulah cara yang bisa kita lakukan dengan kita yang bergaji sedikit. Bagaimana caranya mengubah 3 juta jadi 760 juta di saham Bank BCA. Nah, saham Bank BCA ini juga menurut saya kualitasnya sangat bagus dan lebih aman untuk investasi jangka panjang bagi pemula yang kurang paham bagaimana cara menganalisa saham. Jadi untuk orang awam di dunia saham, kalau dia mau investasi saham, apa saham yang bagus untuk jangka panjang tanpa perlu dia mikir ribet, ya dia udah beli, hapus saja aplikasi sekuritasnya bila perlu, tunggu sampai 15 tahun ke depan, kalau enggak 5 tahun ke depan cek per 5 tahun, ya menurut saya akan rekomendasikan saham Bank BBCA ini. Begitu menurut saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.